Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyada ibadahul mu'minin bit-taufiq wal hidayah hatta takuna hayatahum fi mardatihi minal bidayah ilan nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tadfa'una ilal iqdami linailil amali wal ghayah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul izzi wasyiyadah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tansal mauta fa innal mauta la yansaka. Ayuhal musyahidun al-kiram rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, umat Islam, malaikatan nasihat hadir. Pertama-tama kaum muslimin, marilah kita semua kembali bersama-sama mengucapkan kalimat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, hidayah karena petunjuknya. Tuhan yang telah memberikan banyak sekali nikmat, bini'matil iman wa bini'matil islam, nikmat karena takwa, nikmat karena malam. Sehingga alhamdulillah pada malam ini kita semua kembali berkumpul bersama-sama pada malam yang ketujuh atas wafatnya orang tua kita, saudara kita, yaitu Haji Abdullah Sila beberapa hari yang lalu. Kita semua berkumpul pada malam ini tidak ada lain tujuan yang pertama, yaitu kita kembali berkumpul untuk bersama-sama mendoakan almarhum. Kemudian tujuan yang kedua, kita kembali berkumpul tidak ada lain tujuan kita untuk memberikan hiburan-hiburan kepada seluruh keluarga besar yang tinggalkan almarhum. Dan tujuan yang ketiga, itu kita semua kembali untuk bertakbirat al-hajj, untuk kembali memperingati diri kita masing-masing bahwa suatu saat pun kita juga akan berangkat seperti almarhum satu persatu untuk menuju kepada alamul barzakh, untuk menuju kepada alamul akhirah, menuju ke hadapan ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kita berbicara tentang hari ke-7, 40, 100, 1000 dan haul, sebenarnya persoalan ini yaitu tidak diatur oleh syariat Islam. Jadi di dalam agama tidak ada yang namanya hari ke-7, 40, 100 dan juga namanya hal. Apa sebabnya? Karena hal ini adalah merupakan urusan teknis pelaksanaan saja, kemasan yang diciptakan oleh ulama dulu. Seperti kemarin saya di televisi, yaitu di rumahnya Bapak Profesor Dr. Habibie, di mana beliau melaksanakan yaitu tahlilan haul 4 tahunnya meninggalnya Ainun Habibie. 4 tahunnya meninggalnya Ainun Habibie, di mana Pak Habibie mengumpulkan para ulama-ulama untuk bertahlil, membacakan yasinan, doa dan seterusnya.
Jadi kalau kita berbicara tentang persoalan hari ke-7 dan seterusnya itu tidak ada di dalam syariat Islam. Kenapa? Karena hal ini adalah merupakan teknis pelaksanaan saja. Yang penting kita perhatikan adalah substansi di dalam pelaksanaan teknis itu. Apa teknis? Apa substansinya? Apa materi pokok yang kita laksanakan pada hari ke-7, 40, 100 dan hal itu? Apa yang kita laksanakan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin itu tidak pernah mengatur tentang persoalan teknis pelaksanaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kamu semua lebih mengetahui tentang urusan teknis pelaksanaan ibadah kamu. Jadi kalau teknis bukan urusan Nabi, tetapi urusan Nabi hanyalah substansi daripada pelaksanaan itu. Apa isi, apa makna yang kita kerjakan pada hari yang ke-7 itu yang penting. Sehingga ada orang berkata bahwa hari ke-7 itu bid'ah, ada orang berkata 40 itu bid'ah, haul itu bid'ah, karena Nabi tidak pernah melaksanakan. Betul bid'ah, karena ini adalah teknis pelaksanaan. Karena Nabi telah menekankan bahwa teknis pelaksanaan itu bukan urusan Nabi, tetapi yang diurus oleh Nabi adalah substansi daripada teknis itu. Apa yang kita kerjakan pada hari ke-7 ini. Sepanjang apa yang kita laksanakan pada hari ke-7 ini, 40 dan seterusnya, atau haul itu, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada, silahkan jalan. Tapi kalau di dalam substansi pelaksanaan itu bertentangan dengan hukum-hukum yang ada, harus ditinggalkan, harus di stop, tidak boleh dikerjakan. Jadi kita tidak boleh melihat kemasan, tetapi kita harus memperhatikan substansi daripada pelaksanaan. Sekarang kita bertanya, apa substansi dalam pada hari ke-7 ini atas berpulangnya, yaitu haji silang. Yang pertama, kita berkumpul tidak ada lain tujuan kita ada, yaitu untuk mendoakan kembali almarhum secara bersama-sama. Itu yang pertama, mendoakan. Kemudian yang kedua yaitu untuk apa? Yaitu untuk memberikan hiburan kepada seluruh keluarga besar yang tinggalkan. Kemudian yang ketiga, substansi yang ketiga, yaitu untuk bertadkiratul maut kepada kita semua masih hidup, untuk mengingat kembali bahwa kita semua juga akan berangkat seperti almarhum Islam. Dan yang keempat, yaitu tentu untuk bersedekah kaum muslimin. Itulah substansi. Jadi kalau kita mulai daripada poin pertama, kedua, tiga, dan empat, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum syar'i yang ada. Sepanjang tidak ada yang bertentangan, silahkan jalan. Itulah sebabnya kemarin di televisi saya lihat, yaitu Pak Habibie, yaitu melaksanakan haul, yaitu 4 tahunnya berpulangnya istrinya, yaitu Ainun Habibie, di mana di rumahnya beliau melaksanakan tahlilan secara bersama-sama dan juga membaca yasinan secara bersama-sama, dan juga ada seorang ulama memberikan tausiah pada malam itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kita membicarakan tentang persoalan kematian ini, yaitu masih ada 2 yang diharapkan oleh orang yang telah meninggal dunia terhadap orang yang masih hidup. Ini ada para luang anak tumati hari kate, ya, terhadap kita semua ini. Ini para luang tumati yang kate. Dia para luang isi dan kate, terutama kepada keluarga yang tinggal, masih ada perlunya. Ada 2 perlunya orang yang telah meninggal, kata Nabi, kepada orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkan. Ini para luna. Pertama yaitu doa. Jadi yang diharapkan oleh almarhum Isila terhadap kita semua ini, khususnya keluarga tinggalkan, yang pertama-tama yang diharapkan yaitu doa, untuk mendoakan. Doa yang biasa banget, sehingga keluarga di sini
dilaksanakan, yaitu hari ke-7. Tidak ada lain tujuan pertama-tama mengumpulkan kita semua untuk mendoakan almarhum, doa. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaghfiru li akhikum fa innahu yus'alu al-an. Istighfarkan, doakan orang matimu, kata Nabi, fa innahu yus'alu al-an, karena sesungguhnya sekarang ini sedang diproses verbal di dalam kuburnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang diproses verbal, sedang diperiksa oleh kedua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburnya, diproses verbal namanya. Mudah-mudahan berkat doa kita semua insya Allah diringankan, yaitu dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah substansi yang pertama, doa yang diharapkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Yang dari pengajian kita selanjutnya dingajikan, itulah sebabnya ditahlilkan. Ada orang katakan tahlil itu bid'ah. Apanya bid'ah tahlil? Karena mulai pertama tahlil itu tidak ada lagi isinya, adalah doa untuk orang yang telah meninggal dunia. Ada orang mengatakan bacakan Yasin itu bid'ah. Padahal Nabi pernah bersabda, yaqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin atas orang matimu. Tidak karena kita nyanyikan ya lagu-lagu orang matimu, tidak, tapi iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin atas orang matimu. Ya, jadi bacakan Yasin. Ya, dari pengajian memang Nabi tidak katakan iqra'ul Qur'an ala mautakum, tapi Nabi katakan iqra'u Yasin ala mautakum, karena Yasin itu adalah qalbul Qur'an, jantungnya Al-Qur'an. Itulah sebabnya kadang-kadang ada orang ya bacakan Yasin, sama perintah anak kita. Jadi doa, istaghfiru li akhikum fa innahu yus'alu al-an, itu yang diharapkan khususnya bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Nah, itu terlalu khusus. Dan juga kepada kita semua, khususnya anak-anak. Jadi semua anak-anak ini setiap salatnya harus kewajiban seorang anak untuk mendoakan. Bacakan Fatihah, niatkan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Fatihah aku ini kepada orang tuaku Haji Sila yang sudah berada ya alamul bangsa. Kemudian baca doa Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya, apakah orang tuanya masih hidup, apakah orang tuanya sudah meninggal dunia. Inilah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh anak yang ditinggalkan. Jadi doa itu pentingnya, doa yang dipatahlilnya itu biasanya pada hari itu ditahlilkan, ya, ditahlilkan anak, ditahlilkan. Kenapa? Karena isi tali itu semua doa, mulai pertama sampai terakhir itu isinya tahlil, itu doa, bukan nyanyian. Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, itulah isi daripada tahlil itu. Kadang-kadang orang berkata, kenapa mesti potong kambing? Kenapa mesti potong kambing? Oh, tidak ada mesti potong kambing. Potong kambing itu hanya budaya, adat, kebiasaan. Mau potong kambing silahkan, mau potong sapi silahkan, mau potong unta silahkan, mau tidak potong kambing silahkan, mau tidak potong sapi silahkan. Tidak ada mesti-mustian. Tapi kenapa biasanya orang potong kambing? Itu hanya kebiasaan saja. Kebiasaan anak, budaya, tradisi, yaitu orang-orang Bugis Makassar, tradisi orang-orang Jawa di sana. Itu tradisi. Kalau mau di rumah ya silakan doa. Daripada repot-repot beli kambing, daripada repot-repot beli sapi, lebih baik ya pesan saja nasi bungkus. Dinyoto di sana. Pesan saja yang 15.000, ya, satu lot selesai. Tidak ada persoalan. Karena tidak ada perintah potong kambing, tidak ada perintah potong sapi, tidak ada. Yang ada adalah kita dianjurkan untuk bersedekahul mayyit,
memberikan sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Bersedekah, jadi apapun bentuknya bersedekah. Sebentar kita ini ada acara istirahat, saya lihat ada aqua, itu sedekah. Ada kue-kue dia, itu berbentuk sedekah. Itu sedekah, apapun bentuknya sedekah. Yang kedua tadi, jadi yang pertama yang diharapkan oleh orang yang telah meninggal dunia kepada kita semua, pertama yaitu doa-doa. Kemudian yang kedua yaitu sedekatul mayyit, pasidakka atau mate. Ada orang alergi dengan ini, kok alergi? Banyak orang alergi. Tidak ada itu pasidakka atau mate, tidak ada itu. Bagaimana baca? Kamu sudah baca semua hadis-hadis di dalam kitab hadis Sahih Bulughul Maram, ada bab di situ yaitu bab sedekatul mayyit. Dia ini bicara pas salahna, pas sedekah kematian. Ada bab khusus di situ. Babnya yang membicarakan tentang sedekatul mayyit, tentang sedekah terhadap orang yang telah meninggal dunia. Karena ada orang berkata tidak ada itu sedekatul mayyit. Dengi mangitu dan kali pergi motor pas sedekah ya. Nauzubillah min dzalik. Bid'ah itu, Pak Guna itu. Nah, ada Pak Guna. Waduh. Bahayanya kalau kita tidak baca kitab, bahayanya kalau kita tidak baca hadis-hadis sahih. Nabi sendiri menganjurkan kepada kita semua. Jadi ada dua yang diharapkan oleh yang telah meninggal dunia terhadap kita. Pertama kali doa-doa, doakan. Khususnya bagi ahli tinggalkan setiap sesudah salat doa. Itu yang pertama yang diharapkan. Bismillah. Kemudian yang kedua sedekatul mayyit, mereka ini pasidakka atau mate. Itu juga anjuran. Ada hadisnya ada, dhaif bukan sahih, Bukhari Muslim. Dalam bahaya kalau kita tidak baca hadis-hadis sahih. Suatu ketika kaum muslimin, yaitu pernah terjadi pada masa Nabi. Ayat hadisin anna pasidakka matiya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi aqtalitat nafsuha walau uraha law takallamat tasaddaqat fahallaha min ajrin in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim. Ia ini dalilnya tentang pentingnya kita bersedekatul mayyit, bersedekah mayyit. Kahit sa pendapatnya tinggi manjito ng kalipa kita sinakay ng mutre. Na'udzubillahi min dzalik. Susahnya kalau tidak ada ilmu nanti. Susah kalau tidak ada ilmu. Yang artinya hadis ini begini, artinya hadis ini adalah sebagai berikut. Dia dalilnya pasti dah kata mati ya. Dia kata dia kasih nakal. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah. Siapa itu Aisyah? Adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata. Una lainnya qalat, una boraknya qalat. Nah karena Aisyah, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang ke rumah saya di Madinah, kemudian duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya orang itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, bukan dia kande anak pun dikata dekat kali. Kata kita apa perkataan. Kemudian orang ini kemudian Aisyah berkata, anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uqtulitat nafsuha. Inna ummi, sungguhnya kata orang itu, di dalam hadis ini tidak disebutkan namanya orang itu, tetapi di dalam syarhul hadis dijelaskan bahwa orang itu bernama Sa'ad bin Ka'ab. Sa'ad bin Ka'ab duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata kepada, ya Rasulullah, inna ummi uqtulitat nafsuha. Disumpahin dari Allah, tiba-tiba ummiku, ammaku, ibuku mati mendadak. Saya kebetulan ada di pasar, ya, enak ya pemalu-malu kan ya. Tapi ibuku di belakang mati mendadak. Uqtulitat nafsuha.
Walau uraha lau takallamat, dan seandainya saya masih mendapati hidupnya ummiku ibuku, maka niscaya dia pasti dia akan berwasiat kepadaku, pasti dia akan berkata kepadaku tasaddaq, pasti dia kata aku nak mati, sedekahkan aku. Ya itu dalam lembaria itu, ya dalam lembaria saya itu masih banyak, saya punya baju-baju masih layak dipakai, sarung saya, ya sedekahkan itu. Juga ada saya punya simpanan uang itu sedikit, juga sedekahkan sebagian uang itu yang saya tinggalkan. Yang aku batu pusat dikatakan, seandainya saya masih mendapati hidupnya ibuku umiku, maka niscaya ibuku akan berkata tasaddaq, pasti akan. Itu pasti ibu akan berkata seperti itu. Fahal ujriya in tasaddaqtu anha. Ya, ibu batu kata kutakan, apakah ibuku mendapatkan pahala, anggap bagi pahala kan, belum pasti kami, itu sebagian apa-apa yang tinggalkan. Apa jawaban Nabi anak? Naam, iya, ibumu akan mendapatkan pahala kalau kamu sedekahkan sebagian barang-barang yang tinggalkan untuknya, dia akan mendapatkan pahala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Iya, jadi itulah sebabnya ulama-ulama dulu, orang-orang tua kita itu bersedekah. Sudah mati anak, kalau dulu ini aja, ya, atau pergi beli yang baru di pasar, umpamanya ya, karena kebetulan di sini ini ya, yang mangkanya duitnya umpamanya, atau masih banyak bagi-baginya di dalam salah-salahnya dibungkus-bungkus, sesuai dibungkus-bungkusnya terus ditulis ini, dikasih masuk di apa, dibungkus baik-baik, kemudian ditulis di situ apa tulisan di luar, pasidaka pajini, pasidaka palangiri pacuci, pasidaka pangimangi, pasidaka papasoso, dan lain-lain sebagainya. Inilah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah semakin sudah jadi, bukan budaya ya, tapi anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mensedekahkan kaum muslim, orang yang telah meninggal dunia. Insya Allah pahalanya akan didapat almarhum adisila, yaitu di alamul barzakh, di alamul kubur. Dia lepas hari laporan pada Ustaz kuat. Nanti pada datang bicara, Ustaz tak bicara. Nah kerana itu pasti akan tu 4 bulan. Ini 4 bulan ni. 4 bulan. Kalau bukan itu pasti akan saya 4 bulan beda, sangat beda. Puna pasti akan ikhlas, itu sedekah. Radin antu radin, reda yang memberi, reda yang menerima, ikhlas yang memberi, ikhlas yang menerima. Tadi pun 4 bulan, kalau jadi 4 bulannya ada metode di luar. Contoh, berapa ke pasar Maricaya? 4 bulannya 15.000, 10 sabu ya, naik bagi itu 4 bulan. Jadi beda 4 bulan dengan sedekah. Kalau sedekah tidak ada tawar menawar, ikhlas yang memberi, ikhlas juga yang menerima. Radin anturadi, beda. Nah pada kasus terjadi ya itu pasti ada 4 bulan tuh, Pak guna Pak Juli itu, Pak guna Pak Yeni antu, Pak guna Pangimang, na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang disebut ingkarus sunnah. Nah ingkari yaitu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak sekali ingkarus sunnah. Upah makalah sekali kita ingkar sunnah. Nah ingkari yaitu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sama contohnya Masjid Ar-Rawdah, namanya Masjid Haji Muhammad Hashim. Oh, dia dapat, dia bangun, dapat pahala, dapat. Jadi kalau kita bersedekah, kita berniat bahwa sedekah ini untuk al-mar'ah istilah, insya Allah pahala sedekah itu kata Nabi akan sampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Iya, sedekah dulu. Bukan Pak Guna. Kalau Pak Guna itu tawar penawar. Siapa ya?
biaya na pagkita ka. Siapa ia biaya na pagkutiya? Siapa ia biaya na ito pagpasusuka? Siapa ia biaya na pangimaya? Itu baru paggunaan na ini bukan pagguna tapi sedekah namanya. Kata Nabi, naam iya akan dapat pahala. Yaitu orang yang telah meninggal dunia kalau kamu sedekahkan baginya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, itulah sebabnya. Yang umpamanya tadi kita bertahlil umpamanya ya. Nah, pertama tahlil, doa, ya doa secara berjamaah. Sesudah itu makan, ya. Karena umpamanya ada kambing yang dipotong, umpamanya ada sapi yang dipotong, umpamanya ya, itu berbentuk sedekah. Jadi tahlilan itu biasanya yaitu apa, doa yang digabungkan dengan sedekah kaum muslimin. Asal jangan tujuan kita datang bertahlil untuk makan, sudah salah tujuannya. Tapi saya yakin tidak ada satupun orang yang datang untuk bertahlil dengan tujuan makan, tidak ada. Tapi tidak ada tujuan kita semata-mata untuk melewatkan almarhum Haji Sila yang sudah berada di alamul barzakh atau di alamul kubur. Jadi sekali lagi sisa dua yang diharapkan oleh kita semua apabila sebentar kita sudah meninggal. Pertama tadi yaitu doa. Dan yang kedua sedekatul mayyit, yang itu pasilahkan atau mati pasilahkan. Berapa pahalanya yaitu akan diterima oleh almarhum Haji Sila di alamul barzakh. Ada pendapat mengatakan bahwa sudah tidak sampai itu pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Mengatakan itu pahala ya. Tidak usah digajikan. Kalau ngaji kamu pahala ngaji tidak sampai di sini tidak. Yang dapat pahala orang mengaji, tapi orang yang digajikan itu tidak dapat pahala. Apa hadisnya? Kalian lihat di sini. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talati. Apabila telah meninggal anak cucu Adam itu, maka terputuslah semua amal-amalnya. Karena terputus semua amal-amalnya, untuk apa kita amalkan katanya? Karena sudah terputus, ya kan? Untuk apa kita bacakan Al-Quran karena sudah terputus? Untuk apa kita bacakan Fatihah karena sudah terputus? Untuk apa kita sedekahkan karena sudah terputus amalnya? Itulah yang dia pegang. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, apabila telah meninggal anak cucu Adam itu, maka terputuslah amalnya kecuali tiga. Yang pertama amalatun jariyah, amal yang pernah dia berikan tatkala masih hidup. Dia pernah masukkan semen pembangunan masjid, pembangunan sekolah, ya itu tidak terputus kecuali tiga. Yang kedua waladun saleh, atau anak-anak yang selalu mendoakan kepadanya juga tidak terputus. Yang ketiga ilmu yang tabi'ih, atau ilmu yang pernah diajarkan yang manfaatkan selama hidupnya. Hanya itu yang tidak terputus katanya. Selain itu semua terputus. Tahlil terputus, bacaan Al-Quran terputus, semuanya terputus. Wah, bahaya. Ngajikan tidak dapat pahala karena sudah terputus. Jadi saya katakan, maka dia katakan baca Al-Fatihah juga tidak usah dikirimkan karena sudah terputus, tidak sampai kita tunggu. Jadi kalau baca Al-Fatihah untuk orang mati juga sudah terputus, iya, yang kata amal terputus amal. Akan takut. Jadi bukan mau saya mau tanya dulu. Kalau kita salat jenazah itu berapa takbir? Maka apa? Ya betul. 4 takbir. Pertama membaca Fatihah untuk orang mati, yang kedua membaca selawat, yang ketiga membaca doa, yang keempat membaca doa. Supaya karena terputus ya kalau membaca Fatihah. Jadi pun asal itu mati kok dia membaca Fatihah kata pun mungkin melepas ya. Buktinya tidak putus. Nah kalau sudah terputus jangan baca Fatihah. Pada dalam salat jenazah itu bukan salat ta'abbud, tapi salat jenazah itu adalah salat yang bersifat doa kepada orang yang telah meninggal dunia. Salat yang bersifat doa, bukan salat ta'abbud. Karena salat yang bersifat
doa, maka boleh saja. Sekali lagi, maka boleh saja sebagai ulama mengatakan kalau kita salat jenazah, boleh saja orang yang salat itu tidak ada air wudhunya. Boleh. Umpamanya ya, sama salat jenazah, maka tidak ada wudhu, boleh tidak ada wudhu. Kenapa? Karena dia bukan salat ta'abbud, dia hanyalah salat yang bersifat doa. Dia pun anak-anak itu nomor tempat ya, saya mau baca pati. Ya, mau bagi pati kadang-kadang itu nomor tempat. Dari bukan supaya hadis kan, idza mata ibnu adam yang kata amaluhu illa min talaqin, bukan tidak pada kekusaluan atau hafid itu hadis. Tidak kekusaluan anak atau hafid itu hadis sekali. Ya. Tetapi salah pengertian, dia salah pengertian. Yang terputus amaluhu, amalnya orang yang telah meninggal yang terputus amalnya. Apa tidak amal? Amal itu adalah perbuatannya yang terputus, bukan pahalanya yang terputus. Ya, kita harus pandai-pandai membedakan antara amal, antara perbuatan dengan pahala. Pahalanya tidak pernah terputus. Kalau pahala terputus, bahaya. Contoh, ada orang yang telah meninggal dunia, ada orang meninggal yang dia belum haji, tapi ingin sekali haji, tiba-tiba dia meninggal. Kemudian anaknya kebetulan anaknya ini ya anak yang berada, maka dia ingin menghajikan orang tuanya. Aku tak kami poncora, anaknya haji sedang insyaallah saya berangkat. Bolehkah saya menghajikan orang tuaku karena dia belum haji sampai dia meninggal dunia? Boleh. Boleh, saya laksanakan. Saya laksanakan hajinya, tapi bukan saya dapat, dia dapat. Dan saya lihatkan, saya berniat menghajikan si fulan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hajikan, dia dapat. Artinya pahala hajinya tidak terputus. Kecuali yang terputus itu amalnya terputus. Amalnya itu perbuatannya. Punah ilki hajat, dan menakul hajat bersama hajat. Nah, itu yang terputus. Mau mengaji, tidak bisa lagi mengaji karena dia sudah terputus. Apanya? Perbuatannya terputus karena dia sudah meninggal. Mau membaca Al-Quran sudah terputus. Ya. Kenapa? Karena tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Ilki sedekah, al-silah tidak bisa lagi bersedekah. Tapi kalau anaknya bersedekah untuk dia, tidak terputus. Jadi yang terputus ini amaluhu, bukan jazauhu. Ya, kita harus pandai membedakan antara amal perbuatan dan pahala. Kalau pahala tidak akan pernah terputus terhadap orang yang telah meninggal dunia, tidak pernah terputus kalau pahala. Ya haji, kita hajikan boleh, mau diumrahkan boleh, pahala umrahnya dia dapat. Saya laksanakan umrah, saya niatkan dia dapat pahala umrah, bukan saya dapat. Begitu. Jadi sekali lagi hanya perbuatannya istilah yang terputus, tapi pahala almarhumah istilah insyaallah tidak akan terputus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya kita selalu mempahalakan. Umpamanya ada ya masjid di sini mau dibangun, ada masjid mau dibangun, kemudian kita kasih masuk amplop 100.000, tulis namanya di situ, sumbangan ini atas nama almarhum Haji Abdullah Desina. Insya Allah pahalanya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada. Tapi bukan dia yang beramal, siapa yang beramal tadi anaknya, tapi pahalanya diniatkan untuk dia. Nah, itulah bedanya antara amal dan pahala. Pahala tak akan pernah terputus. Yang terputus hanyalah amal perbuatannya. Kalau dia yang melakukan terputus, in qata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Ada kata-kata di sini di dalam ilmu nahwu, yaitu dhamirun muttasilun yadullu ila huwa, menunjuk kepada dia, tidak menunjuk kepada kita. Seandainya hadis katakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, sudah tertutup, tidak ada lagi jalan untuk memberikan pahala kepada almarhum karena pakai hum. Tapi di sini ya dulu ila huwa in qata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Amalnya istilah terputus, tapi amal keluarga yang tinggalkan itu istilah tak akan pernah terputus kaum muslimin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya muliakan, jadi kesimpulannya ada dua yang diharapkan oleh terminal. Dua, pertama, doa. Banyak orang yang tidak jadi masuk ke dalam neraka karena berkat doa anak soleh dan salihah yang ditinggalkan. Banyak, tidak sedikit orang yang lepas daripada siksaan api neraka. Menyatakan tamu di nerakanya, dipadamkan di malaikat kan tamu di nerakanya. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan stop, tidak jadi masuk dia. Kenapa? Karena ada anak-anaknya yang soleh dan salihah yang menerima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jadi masuk karena doa anak yang soleh dan salihah kaum muslim. Itulah pentingnya anak selalu mendoakan kedua orang tua. Rabbi ghfirli, apa kira? Oh, kalau kita mau pore ke sekam pada sana mangkeku, sekam pada sana ammaku. Tadi doa, diterima doa itu. Teman jangan neraka. Kalau diampun, diterima doamu. Rabbi ghfirli wali daya warhamhuma, dan rahmatilah dia. Karena diterima doamu, tidak jadi masuk neraka. Karena dia diterima, dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat daripada karena dia mempunyai anak-anak yang soleh dan salihah di dunia yang selalu mendoakan kepadanya setiap sesudah melaksanakan ibadah salat. Itulah pentingnya kita mendoakan anak. Sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda, orang tua yang paling berbahagia di akhirat, orang tua yang paling berbahagia di akhirat, bukan karena dia mendapatkan anak yang kaya. Orang tua yang berbahagia di akhirat bukan karena punya anak pejabat, bukan. Orang tua yang berbahagia di akhirat bukan karena dia punya anak orang yang berilmu, ya itu. Tapi orang tua yang berbahagia di akhirat yaitu orang tua yang selalu mendapatkan doa daripada anak-anak yang ditinggalkannya. Inilah orang tua yang paling berbahagia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, saya sedikit kembali menyinggung tentang persoalan yaitu kematian, supaya kita bisa bertakbir, memikirkan bahwa suatu saat pun kita juga akan menyusul satu persatu seperti almarhum Haji Sidari. Beberapa hari yang lalu saya telah menjelaskan bahwa alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Narampe kan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkana esikam atang kupuna kusari ke musibah karena kematian sepertinya kali. Hendaklah kamu semua mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya bahwa sesungguhnya kamu semua adalah lillah, yang itu milik nako Allah Ta'ala. Boleh nako kar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji Sida bukan milik istrinya, Haji Sida bukan milik anak-anaknya, Haji Sida bukan milik keluarga besar, tapi lillah, miliknya itu Allah Ta'ala. Kita semua ini anak adalah lillah, miliknya itu Allah Ta'ala. Boleh nanti kar Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna ilaihi raji'un. Dan ingatlah kata Allah, suatu saat kamu semua pasti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, raji'un, kamu semua akan kembali kepada pemilikmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebenarnya miliknya Allah Ta'ala? Pada malam takziah lalu saya telah jelaskan bahwa milik akar Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu nyawanya. Jadi nyawa tanah hidup ini bukan milik kita. Hidup ini, roh ini, hidup ini tidak ada sertifikat. Bukan hak milik, bukan hak milik. Tapi hidup ini, roh ini adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak guna pakai sementara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Apakah sehingga bicara Ta'ala Al-Quran? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi
faka'u lahu sajidin. Ada di dalam Al-Quran. Artinya adalah sebagai berikut. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Apa yang berfirman? Yang itu berkata-kata kepada seluruh malaikat-malaikatnya di dalam surga. Apa dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malaikat, inni khaliqun bashar min salsalin min hama'in masnun. وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada seluruh malaikat-malaikatnya di mana di dalam surga. Apa nak Allah Ta'ala? Malaikat, inni khaliqun basharan, sekarang saya telah menciptakan tubuh leba ma'ampariki yang tutubuna Adam alaihi salam. Kayaknya saya punya suara ini bagaimana, karena baru saja saya menyampaikan peringatan Isra Mi'raj di suatu masjid sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib saya masih sempat memberikan peringatan Isra Mi'raj di kota Makassar ini di sebuah masjid. Kemudian langsung ke sini. Jadi sudah berubah, saya punya tapi karena tugas yang harus saya laksanakan. Mereka ma'apare tubuh. Siapa punya tubuh ini? Yaitu tubuhnya nenek Adam alaihi salam. Inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Mereka kupariki tubuhna Adam alaihi salam. Yang kupariki tubuh yang bertubuhnya. Kupariki tubuhna Adam alaihi salam nakana kan Allah Subhanahu wa Ta'ala min salsalin min hama'in masnun. Aku buat tubuhnya Adam dari tanah lumpur, yang dari tanah liat yang berlumpur. Jadi dia pahit tubuh tak anak di tubuh nenek tatua ta'ala diwakna diparik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat yang berlumpur lagi berwarna hitam. Itulah asalnya tubuh. Faidah sawaituhu, kemudian saya membentuk tubuhnya Adam ini dalam bentuk yang paling sempurna, yang bentuk yang paling baik kata Allah. Jadi bentuk tadi bentuk yang paling baik. Aku tak nangi malaikat kan? Oh kan, bentuk apa nih kan? Saya tidak pernah melihat bentuk makhluk seperti ini. Amun dan jenau aja tubuh, tidak ada penyawan aja. Dia di tubuh Adam di tangan-tangan sebagainya. Tapi belum hidup dan sama tidak penyawan. Aku tak nangi malaikat kan, ya Allah, bentuk apa nih kan? Nampak kucing mahal lebih parah, kamu dibentuk, kamu dibentuk. Apalah karena Allah Ta'ala orang gak bisa dibentuk nak mereka kasurati Muhammad. Balik ini bentukna tubuhna Adam alaihi salam kama bentukna hurufna Muhammad. Mim ha mim dal. Jadi bentukna tubuhna anak karena Allah Ta'ala kama tongi bentukna hurufna Muhammad. Mim ha mim dal. Jadi pun ada yang bisa bentukna tubuhna bentuk hurufna Muhammad. Mim ada mim ha mim dal. Saya bentuk tubuhnya Adam kasurati Muhammad seperti bentuknya hurufnya Muhammad. Nah karena mereka bentuk apa ya? Muhammad, bentuk Muhammad. Apa itu bentuk Muhammad? Bentuk yang paling terpuji. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Tuhan, aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Jadi kita ini bentuk yang paling baik. Dikata ini bentuk yang paling baik.
Tetapi mayat, jenazah. Kenapa na jenazah? Nasabatnya mau tubuh, pagkakan nyawa. Takut tau mati. Dia mau tubuh, dia dapat nyawa. Fa'idha sawai tubuh, wa nafakhtu fihi min ruhi, kakano pengatala malaikat nasabat tau mati ya. Irma 4 hal na sakit. Nanti ka bicara anak-anak, pengatala 4 hal na sakit. Ay, dicarita din nyawa yan. Yun yung nyawatan, nyawanan niya pengatala. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Malaikat sa nangasin mo malaikat irma 4 hal na sakit na. Tunguna Adam alaihi salam, saya mau menghidupkan dia. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian aku meniupkan yaitu rohku ke dalam tubuhnya Adam alaihi salam. Naku pabar rusukmo ia mintu nyawaku antamari tubuhna Adam alaihi salam. Aman juga. Nawa demikian ngata-ngata. Wa nafakhtu anjur ilmu nahawana wa nafakhtu fi'lun wa fa'il namanya ya. Wa nafakhtu itu adalah fi'lun wa fa'il ya. Ini fa'ilnya Allah Ta'ala fa'ilnya. Nada pantama mo ia itu sifat kallasan najawana kan Allah subhanahu wa ta'ala antama ritubuna Adam alaihi salam. Lewat mana? Lewat ubung-ubung ambil nabatui antama ia itu nyawana kan Allah subhanahu wa ta'ala antama ritubuna Adam alaihi salam. Taman nyawana po na ta'ala. Ia bisa pengen innalillah antara supaya nyawana po Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi pertama-tama telinga mendengar, itu dulu terjadi. Telinga mendengar, kemudian mata melihat, seterusnya hiduplah Adam alaihissalam talasan. Dari punna bicara lahir ki bioloi talasakana matian secara lahiriah. Jika punna secara hakikiyah bioloi matia dikatina talasakan. Ulangi tadi. Secara lahiriah bioloi talla sakari katte napa mati. Tapi secara hakikiyah bioloi ia itu matea natalla saka. Nasaba dia otubu nika tenapa nyaman. Jadi bioloi matea dikatte natalla sakari hakiki. Engkana tubuh tapi dek pagaga nyawa. Dilahirkan oleh talla sakari katte namatia. Tamani yang itu nyawana dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dari itu dia hadirnya saya tallasannya Adam alaihi salam. Kamu tahu tadi banyak ini. Yang sepengennya boleh-boleh di Allah Ta'ala nyawa. Yang dibandangin rangan, yang disalanan putera, apa itu namanya Islam? Ia minjo parutuk kanan na turiuluana kuna mati maki apa nakana tau tariolo na allemi murid na Allah Ta'ala nalemi yang itu murid na kan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah sabi sa panagyan liwat natang na sa Allah Adam alaihi salam kamatun tuanya ibadah itu nakala sabi ya salah sabi. Ada dua peristiwa yang terjadi setelah itu. Pertama bersih purasinga akhirnya di waktu purasinga Adam alaihissalam ya tasabilan na uluan napa sa kula baterkan lo tasabilan batu nalika ka anjak puki pada kiamat. Di waktu nak kaki supaya ulu na Adam alaihissalam yang kedua bersih lagi akhirnya ay tasabilan sendiri. Nah, si malaikat kami ngali dulu pada ketemu yang ketiga kalinya sebelum diletakkan oleh malaikat yang osada lagi saatnya Allah Ta'ala Adam punna iroko di atas sabila ulun nusinan perpunna purasian ko akaro-karo ko angkanangi yan itu alhamdulillah tiram datu sabila ulun
Sekali di padongkok, yang ketiga kalinya kepalanya Adam alaihissalam, dia tiba-tiba baca, akhirnya begitu, akhirnya alhamdulillah, tina munatassan bila yang tuhulunna Nabiullah Adam alaihissalam, dan akana mawafang latala, yarhamukallah. Jadi pura-pura siyan ke anak dia, akar-akar kok mengucapkan alhamdulillah. Dilahir katila tasabila ulun mengkari hakiki tasabila ulun kasih kita tahu kalau dia bersih, kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, dan bagi yang mendengar wajib hukumnya mengucapkan yarhamukallah. Itu peristiwa yang pertama. Jadi bersih itu adalah tanda kehidupan. Ya pun napurasiga ke tanda kehidupan. Hingga terpikir pun anak direre napurasiga nggak jadi itu tanda kehidupan dia. Tanda orang sakit. Jadi bersih itu bagus, tanda hidup. Kalau ada orang tidak pernah bersih, itu tidak sehat. Sama juga dengan kentut. Kentut itu tanda orang sehat. Kalau ada orang pun tidak pernah kentut, tanda orang sakit itu. Ya, jadi bersih adalah tanda orang hidup. Bahwa Adam sudah hidup. Yang pertama-tama terjadi adalah bersih. Peristiwa yang kedua di dalam surga ini, kebetulan yang batuk kedua. Tiba-tiba Adam alaihissalam melihat yaktub fi babil jannah, yang kamu tulisan lagi Nabi Adam alaihissalam yang itu dipakai guna surganya, dan tidak itu. Apa bunyinya dia tulisannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anda tulisan. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, tidak apa-apa kalian maka disembah pasti kalian kalian latala. Muhammadur Rasulullah, Muhammad atanai suruna tongi kalian latala. Anda tulisan Tuhan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kekiriman Nabi Adam. Ini peristiwa yang kedua. Dia angkat tangannya. Dia dekat kotak dekat ke kalian. Apa? Akan berkata apa? Nak tiai la ilaha illallah iruku pakutan dengan dekat sekali. Nah kenapa ni? Mika iruku aku pertanyakan dekat sekali. Muhammadur Rasulullah, Muhammad atatnai surunatongi kali kelakar. Nah karena iya, apa itu pakutan dengan? Nah karena iruku aku tak dekat sekali. Ilai si tujin na tahu paling jauh lagi pare. Nah karena kenapa pakutan kamu? Ilai situjin na karen tahu paling jauh di pare. Nah kenapa aku tak kamarnya? Nah karena kemustahil dia pun tidak tahu na itu siapa pada? Apakah dia? Apakah saya? Ini situjin na tahu paling jauh di pare. Nah karena mukaren Allah Taala sadaqta abadi. Betul benar pertanyaanmu hai Adam. Kupawang kau hai Adam. Rupa tahu uru kuparika tubuh uru kuparika ada yang itu tubuh. Jadi rupa tahu tubuh yang pertama-tama aku cipta adalah tubuh, tapi nyawa yang pertama-tama aku cipta ia itu nyamana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah roh yang pertama-tama aku cipta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari towana tubuta yaitu Adam alaihi salam, minka towana nyawata diai Adam, minka nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua toata, dua nenekta tubuat Nabi Adam, minka neneknya mai Nabi Adam, yaitu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah karena monabita di dalam hadis sahihnya berbunyi Adam abul bashar wa ana abul ruh. Sikama ummaku kepuang asin ko anggekitna Nabi Adam itu manggina sikama tubuha wa ana abul ruh nena ke manggina sikama nyawaya. Dilahir katuai Nabi Adam mingkali hakikia yang itu bela tuana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Nabiullah Adam alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Kemudian narampe Nabita sallallahu alaihi wasallam angkanaya capat-capatna kamatea ngaluaji yang itu capatna kamatea.
Jadi ujung-ujung kematian itu hanya dua. Pertama adalah husnul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Semua manusia akan berada di sini. Capatna kematian anak dua ini. Husnul khatimah ay su'ul khatimah. Apa karena husnul khatimah? Apa itu husnul khatimah? Jika dia husnul khatimah, tekne selamat di akhir hayat. Itu Bapak. Yang kedua su'ul khatimah, celaka yang kapai di kapal. Jadi beruntung atau dirugi. Ujung-ujungnya kematian itu hanya berkisar kepada dua hal. Husnul khatimah, tekne cepat waktu, selamat di akhir hayat. Su'ul khatimah, yang kapai celaka di akhir hayat. Dua ini yang itu saling hanya dua saja. Jadi ada orang beruntung mendapatkan husnul khatimah, tekne selamat di akhir hayat. Ada juga su'ul khatimah, celaka di akhir hayat. Jadi jangan kami patah atau bukan. Dan semoga kami patah atau bukan. Apakah itu asal cepat upatna, kilakata, untungnya kita bukan sekarang, tapi di akhir hayat. Sama dengan orang sekolah. Orang sekolah itu yang menentukan itu bukan di tingkat 1, di tingkat 2, 3 dan seterusnya, tapi yang menentukan yaitu di ujian terakhir, lulus atau tidak. Di situ yang menentukan. Jadi itulah sebabnya Rasulullah SAW mengajari kita doa setiap sesudah sholat. Allahumma inni nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Yang jadi pada moga rinti syariat lalu salam berikanlah aku ya Allah husnul khatimah, selamat di akhir hayat, wa na'udzubika min su'il khatimah. Lalu kita jadi kematian aku salam yang itu merugi, celaka di akhir hayat. Nah, sahabat cepat-cepat salah pernah mati keduanya. Ada orang beruntung, ada orang merugi, ada orang selamat, ada orang tidak selamat. Dia tunggak pateknya, tapi dia tunggak apa? Itulah husnul khatimah. Ini kan husnul khatimah, ya. Jadi tadi kami patah tu nak. Apakah itu asal dari cepat waktu? Apakah kita selamat tidak? Karena banyak orang sekarang ibadahnya baik, tapi di akhir hayat bukan husnul khatimah, su'ul khatimah. Kenapa nak boleh? Karena mungkin saja di akhir hayatnya tadi dia baik, tapi di cepat waktu dia tinggalkan iman, dia tinggalkan agamanya. Itulah su'ul khatimah. Sebaliknya juga kita tidak bisa memponis orang. Biasanya painong balno, paluka lompo, apulo tauni, atuka, angino, tapi sebentar dia mendapatkan husnul khatimah. Apa sebabnya? Karena dia tobat sebelum datang kematiannya. Jadi sekali lagi yang menentukan bukan sekarang, tapi yang menentukan insya Allah di akhir hayat apakah kita bisa mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang nakana Nabi sallallahu alaihi wasallam nakana Nabi sallallahu mau bercepat waktu. Sahabat kita semua akan berada di situ. Nakana Makassar kapuna natama mau kebumbana selo. Itu istilah orang Makassar. Puna natama mau kebumbana selo artinya kalau kamu semua kata Nabi sudah berada di dalam sakaratul maut. Karena kita semua sebentar pasti akan berada di dalam sakratul maut namanya. Karena sakratul maut sudah nyawa dan ini dikaro-karo. Sila makman nasul. Itu sudah berada di dalam sakratul maut kata Nabi. Nabi tanya bahwa wahai umatku, apabila kamu semua sebentar sudah berada di dalam sakratul maut, nyawa dunia dikaro-karo. Dia ingin dibangkit nanti. Nyawanya dari mati, sudah makan. Maka pada saat itu
Kata Nabi, kamu tidak pernah merasakan panas sehebat itu. Apa tidak kita? Kamu tidak pernah merasakan panas sehebat itu. Bang-bang dapat kasih. Itu tanda-tandanya. Kata kasih. Yang kedua kata Nabi, kamu tidak pernah merasakan haus sehebat itu. Sana turun haus sehebat. Yang ketiga kata Nabi, kamu merasakan dirimu seperti kamu berada di dalam berangkas. Mesti kena berangkas. Dalam ribasi. Tidak ada satu pun, sangat gelap. Nabi pakai kasih kemudian tabur kemudian pasti apa tidak apa-apa. Mana kalau 10 jam tidak ada cahaya masuk. Sangat gelap. Jadi ada 3 yang kita akan rasakan kata Nabi kalau kita sudah berada dalam sakratul maut. Pertama, kamu tidak pernah merasakan panas sehebat itu. Yang kedua, kamu tidak pernah merasakan haus sehebat itu. Yang ketiga, kamu tidak pernah merasakan gelap sehebat itu. Selesai. Pada saat itu kata Nabi, datanglah syaitan. Artinya syaitan untuk memperdaya kita. Yang makin lalu datang ada setan. Mana pasal banyak ni, mana pak puasa ada setan. Yang tado kira kita lalu ada ini. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Lulus atau tidak. Batu setan anak-anak kita. Setan itu menyerupai siapa orang yang paling kita cintai di kala kita masih hidup. Ini kita tahu peningaya, utakan ko. Cuma tunda tala sa kanya, tahu peningaya. Yan itu amata, ibu yang kita paling cinta. Karena ibu yang kita paling cintai, maka setan itu membentuk dirinya seperti ibu kita. Menjadi amata. Dalam sakratul maut ini, di mana dalam sakratul maut kita semua sudah tidak berdaya, semua lemas, ya. Tidak mau jadi mata, kalau menjadi matanya. Tapi sadar ya, tapi tidak ada lagi lopet, kayak HP lopet. Batu ini amata, yang dia tahu pendengar. Akan memata, batu ciri kita makannya, akan kita. Anak, angin mau apa? Angin mo kana. Tunay ito total. Gino. Kunali ko kung gino minawa mo ko di, nakin na batu diyan ko. Apa ka na kita? Ya, nalo ko sita kan. Kupon mo ko man. Sita. Ergo nalle. Tunay no pambano sa hawas mo tunay. Kunali ko diyan ino minawa mo ko di, nakin na diyan ko. Sita. Yan yung para guru anak yang dapat pelajaran. Pentingnya kita belajar. Setan. Dan kasabahnya apa pelajaran? Dia akan menagihkan mutu qabla anta mutu. Akan kita mutu qabla anta mutu. Mati memang mako. Riwatu tinana pan mati pinitunya. Artinya begini, pelajarilah tentang kematian itu sebelum datang kematian kepadamu. Apabila jadi memang mako. Ante kami lulungan ni kanang kematian. Nasama pun nakapatih kapag pelajaran ya lulungan na kematian bahaya tu setan tu sabi akal ko tentang ko. Ni kanang pelajaran labus kita kemerkatan. Ini berkira dari urut tak. Ini berkira dari anak ku ponjora yang kanaya sahan kanaya yang itu apa penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena punakamanya setan. Maka kita langsung berkata auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya itu kutaya. Bukan kami yang satu. Tidak minau. Akan surprise sekarang Nah, jadi kalau datang gitu langsung kita berkata auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya itu kutaya. Bukan ini yang satu. Setan kon. Nanya. Kemudian datang lagi setan menyerupai siapa yang paling kita cintai sesudah ibu kita. Bapak tak datang ayah dicilih mata lagi tangi raja turare tentu masuk ase nya dia kurangan ko nang ino makapunan ko gino minaw makuri lati man jepot ko nah karena kita
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setan akan memperdaya kamu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu terpedaya atas ajakan-ajakan syaitan itu. Itulah pentingnya kita mempelajari tentang kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar ke. Apa yang berapa belajar? Nah biasa kulang lihat nih di bapak jempuk ya ada syaitan. Lihat nih nenek pun jempuk syaitan. Menyerupai seperti itu. Lihat nih yang mak jempuk ada syaitan. Karena kena a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia ini kutanya. Dan sahabatnya bertanya. Ini ditayang anak. Ini ditayang. Sahabat ini berpesan-pesannya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tek dan yang kapai. Selamat yang kecelakaan. Kenapa? Karena pada saat itu kita sudah tidak berdaya, lobet sama sekali. Di waktu tangga singannya, pada batu setan, pada kulit dewa, masih ada kekuatan. Kita belum lobet. Tapi pada saat sakratul maut, lobet total. Di waktu tangga singan, mungkin saja Pak Bu kita masih bisa melawan itu. Tapi kalau kita sudah lobet, nanti kami seperti ada belajar. Ia mengatakan anak kita, moto qabla anta moto. Mati memang mako. Papilajari dulungan naga mati yang waktu tenana pa mati tojen karena di akhir hayat pasti datang setan untuk memanggil kita, untuk mengajak kita ikut sama dia kaum muslim. Jadi ini ditanya kan? Kita ditanya anak dia mintu nenek tah. Dia nenek na tumua, hingga nenek na yang itu nyawa kaum muslimin yang tertulis di sana la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang beritanya. Udah niatin nyo, silahkan. Hingga pun niatin nyo, saya mau ikut. Kalau bukan dia yang datang, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang tadi sudah yang jemput silahkan jalan. Kita insya Allah akan mendapatkan husnul khatimah. Kita bawa. Habis sahabat. Nah sahabat, anjo syaitan anak. Syaitan itu tidak boleh mengaku-ngaku inak ke Muhammad, tidak bisa. Tapi syaitan bisa mengaku-ngaku anak Allah, inak ke Allah Ta'ala, minawam ako. Sahayang. Syaitan kan yun. Minawam ako basok kasi, asulong ako. Minawam ako. Inak. Anak Allah, inak ke Allah Ta'ala, minawam pa. Syaitan kan yun. Jangankan menyerupai ibu, jangankan menyerupai ayah. Syaitan pun bisa mengaku anak Allah, inak ke Allah Ta'ala. Ikutlah. Wah, celaka. Aku tanya sahabat karena kita, ya Rasulullah, kenapa syaitan itu bisa mengaku-ngaku anak Allah? Tidak kepong Allah Ta'ala. Apa kata kita? Anjo syaitan nak boleh mengaku-ngaku, tidak kepong Allah Ta'ala. Nasabak tina tahu lem akhir kepong Allah Ta'ala. Tidak ada orang pernah melihat Allah. Sehingga syaitan itu bisa mengaku-ngaku anak Allah. Amin Allah. Tengok minawam. Dia sejarah pernah terjadi. Dia itu Abdul Qadir Jailani. Siapa itu Abdul Qadir Jailani? Sultanul Aulia. Namanya Abdul Qadir Jailani. Panggulunna sikama awalina kar Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Abdul Qadir Jailani di tengah malam salat. Di tengah malam itu tiba-tiba ada cahaya. Ya singgah ambil tinggal tadi. Singgah. Waktu dia kesampaian kan. Asa dari cahayanya. Apa dengan cahayanya? Allah. Inakti karena Ta'ala Abdul Qadir Jailani. Apa dengan Abdul Qadir Jailani? Alam pokok setan. Kau setan. Kira-kira mereka dengan cahaya kira-kira di kanan wajah. Pamase. Setan.
Amin ti cahaya sigat tanah bangya. Di mana sana Abdul Qadir Jilani. Habrakanan cahaya anallah. Inak kini karena talay Abdul Qadir Jilani. Habrakanan Abdul Qadir Jilani. Syaitan. Pergi kamu. Nakanan sa pencahaya. Mengapa nanwas sigat karena syaitan? Kenapa dia bisa mengaku-ngaku anallah? Inak kini karena ta'ala. Nah karena kita syaitan itu bisa mengaku-ngaku inakai karena ta'ala, sahabat tidak ada satu pun orang yang pernah melihat Allah. Cahaya itu bisa berkata anallah inakai karena ta'ala. Nah karena berkata dari syaitan, aku tak akan disuktakan jauh cahaya. Nah kenapa bisa kena syaitan? Kenapa kata? Nah karena Abdul Qadir Jilani anju karena ta'ala syaitan laisa kamitslihi syai'un. Hanya karena telah tidak ada satu pun yang bisa menyerupai. Kalau itu cahaya kok berarti menyerupai, berarti syaitan. Yang hati-hati ke anak ini. Nasabat na ni Allah asing din dapat waktu. Sita kasanda niya minanggeno. Aminawa mako dede syaitan. Lagi yamma aminawa mako dede syaitan. Yan yung tayo. Yung kanitayang anak yan itu dato na nenek na yang itu nawata, yang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munanya kinyo, silakan ikut, silakan ikut. Kita akan mendapatkan husnul khatimah. Kata dunia tanda-tanda, ini tanda-tanda yana, angkat belajar. Syaitan tidak bisa mengaku-ngaku saya Muhammad. Amin maka syaitan tidak bisa mengaku. Syaitan bisa mengaku-ngaku ana Allah, ilahi Allah Ta'ala. Tapi syaitan tidak bisa mengaku-ngaku ana Muhammadun Rasulullah. Tidak bisa. Nah, sahabat nakan nabita, apa nakan nabita? Marra'ani fil manami faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamathalu bi. Hanya hadis sahih. Marra'ani fil manami faqad ra'ani inaina tahu anjilika. Dia itu di waktu dia sadar maka akulah dia. Inaina tahu anjilika di waktu natinro nanimpika angkana Muhammad inakkeni Muhammad. Inaina tahu anjilika di waktu dicapak waktu salat di dalam sakratul maut inakkeni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sama setan anak setan umatku la yatamatsalu bi, tidak bisa menyerupai akan wajahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan setan tidak bisa mengaku-ngaku anak Muhammad. Tidak bisa. Syaitan akan hancur, kata Nabi. Kalau ada syaitan berusaha mengatakan anak Muhammad, yang akan hancur. La yatamatsalu bi. Syaitan tidak bisa menyerupai akan wajahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjadi pertanyaan. Nanti kami tanda-tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punanya menjadi silahkan. Silahkan keluar, tinggalkan jasadmu, tinggalkan tubuhmu, ikutlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pasti husnul khatimah. Itulah pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslim. Jadi hati-hati karena biasanya menyenangi tidak pesan. Kira-kira sudah ada kucing miyamma, dari syaitan. Kucing ibata, dari syaitan. Kucing itu, dari syaitan. Ya. Jika puna nakanan kucing ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita tunggu kaum muslimin. Insyaallah husnul khatimah. Jaminan. Dia jadi panas lubang ukareng. Ya Allah ya Rabbi, sana terjun aku kurang yang itu asyidini, yang itu Nabi Muhammad di dalam tinggal aku. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku kesempatan untuk berjumpa dengan Rasul Muhammad di dalam tidurku. Berikan aku kesempatan berjumpa dengan Rasulku jika saya masih sadar. Nasabahnya hadis an ramping.
apalagi hadis ina tahu anjiliki yang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijamin dia adalah ahlul jannah, dia ada ahli surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tahu anjilika di dalam talasana, di dalam mimpi, di dalam dia terjaga, maka dia adalah ahlul jannah. Anak yang tahu yang menjadi pala kita nggak tahu. Allahumma inni nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya muliakan, hanya ini pesan-pesan, wasiat-wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya disampaikan kepada anakku semua. Inilah bekal-bekal yang sangat dirahasiakan sebenarnya. Kebawa Bapak tadi, bekal-bekal ini sangat-sangat dirahasiakan oleh para ulama-ulama dahulu. Una di Mariolo anak, toto ata doon tempat ditata na kanangira ko ano kiro na pagkupawa. Tapi pada malam ini akan saya dapat hidayah menjadi pengetahuan, ya, tidak wasin aku. Nasaba sekali papode tiay di kami patantu salamat sa kinakata, tapi di akhir hayat. Nirape kisipria panyamabara, pakatoy rate, ya, dia pada yasin karena berhasil kikatuan na, jika tidak berhasil kikatuan na, nanti pada hari hayat. Kaya sa dulo dia sumpay siningguman na likato ya siya. Asul kiti tanaya at yung duwasing yan ito na po na siya. Begitu banyak siningguman ito na likato. Si Kalina katuan na musalang asuluki la kusuki iya dito sumpay na siya nakangre ulo tuban niya yan ini su'ul khatimah naman yan yang menentukan sekali lagi anak yan itu ya di akhir waktu tatkala hendak menghembuskan nafas kita semua. Itulah sebabnya kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Mudah-mudahan di akhir hayat kita semua bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Ini tahu mampu angka nani. Apakah dia mengucapkan di atas lidahnya atau mampu mengucapkan la ilaha illallah di dalam hatinya, kata Nabi, dakhalal jannah. Menjamin dia, kata Nabi, adalah ahlu surga. Yang sekali papo na tiyay sambayan pantamang surga. Upahon mo kumana. Taniya sampajangit pantamang surga. Tiyay puasaya pantamang surga. Tiyay sakka ka pantamang surga. Tiyay hadia pantamang surga. Jika pantamang surga, yan itu pangamasihan na karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangamasihan naman. Rida Allah Subhanahu wa ta'ala at pantamang surga. Taniya sampajangit, taniya puasay, taniya sakka, taniya hadia pantamang surga. Jika pantamang surga, yan itu pamasina, pangamasianna karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mustahil na liga papangamasianna pangalataana. Una di na ligaw kami sikang mapasuan na nanilian sikang mapapasakan. Sekali paporya na mustahil na liga papamasina pangamasianna karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Una di na ligaw kami sikang mapasuan na ini dia sedang mengpaksakan. Sebab itu kita salat, sebab itu kita puasa, sebab itu kita zakat, sebab itu kita berhaji kalau ada uang. Tidak ada lain. Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya akan laksanakan perintah-perintah. Kelima, asambaya kali nasabah perintah, puasa kali nasabah perintah, suka zakat kali nasabah perintah, melaksanakan ibadah haji kali nasabah perintah. Sami'na wa ata'na.
Dan apabila saya tidak mendengar dan saya tidak mentaati, mustahil kali itu apa yang tupang maksiat. Karena salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya hanyalah kendaraan, bukan tujuan. Sekali lagi, sambayana, puasanya, zakat, haji hanya kendaraan, isian kendaraan media yang kita gunakan untuk sampai kepada tujuan. Apa tujuan akhir? Yaitu untuk mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan pangamasana pangallahu Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, kemudian kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita untuk mendoakan almarhum Haji Tadi Sila. Mudah-mudahan saya rahmat pangasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapatkan maghfirah, ampunan daripada semua kesalahan dan kegelapan yang mungkin saja dilakukan di kala hidupnya. Dan kita doakan mudah-mudahan insyaallah diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terima kembali rohnya sampai miliknya, sampai ciptanya. Ya dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mari kita mendoakan kepada seluruh keluarga besar, istri beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, saudara-saudara beliau. Mudah-mudahan insyaallah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan iman untuk menerima cobaan dan ujian. Dan bagi kita yang masih hidup, mari kita menjadikan yaitu kematian ini, peringatan ini, yaitu sebagai tazkirah, peringatan bagi kita semua. Kafadil mausi wahidan. Hadis ini nak diulang 3 kali oleh Nabi. Tidak ada hadis diulang 3 kali oleh Nabi kecuali ini. Kafadil mausi wahidan. Kafadil mausi wahidan. Memadai itu anggikitnang. Matea dia milik peringatan. Tak pelajaran yang paling baik bagi kamu semua. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pahala doa kita ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rohnya, yaitu almarhum Haji Abdullah Basirafi al-Muqad. Bismillahirrahmanirrahim. Bihaqqil Fatihah wa barakatil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya farijal hanni wa ya kasifal ghammi wa yaghfir wa la tuhs. Dengan hakikat-hakikat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, wa bi barakatil Fatihah, dan dengan banyak berkah-berkah yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah, wa sirril Fatihah, dan dengan banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam surah Al-Fatihah. Ya farijal hanni, wahai Tuhan yang menghilangkan semua kesusahan-kesusahan, hilangkanlah ya Allah semua kesusahan-kesusahan kami. Wa ya kasifal ghammi, wahai Tuhan yang menyembuhkan semua kesedihan-kesedihan, sembuhkanlah ya Allah semua kesedihan-kesedihan kami. Wa yasir ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah ya Allah semua urusan-urusan kami, baik urusan-urusan dunia kami maupun urusan-urusan akhirat kami. Karena dunia ini adalah tempat hidup kami semua ya Allah, sedangkan akhirat adalah tempat kembali kami semua. Wana tu'asir, ya Allah ya Tuhan kami, jangan aku berikan kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan kepada kami semua ya Allah, kesusahan-kesusahan yang kami semua tidak mampu untuk membawanya. Sebab itu ya Allah ya Tuhan kami, pada malam yang sangat mubarak ini, pada malam yang ketujuh atas wafatnya orang tua kami Haji Abdullah Dasila, sampaikanlah pahala bacaan Fatihah kami semua dan doa kami semua kepada rohnya hambamu Haji Abdullah Dasila di alam al-barzakh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.